Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Salul Pahlawi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu terkait keluarnya eh, kader PSI akhir-akhir ini. Karena sejauh ini sudah 4 orang pentolan PSI. Ingat ya pentolannya ini. Bukan kader-kader ecek-ecek yang apa? Yang ada di bawah misalnya. Tapi ini pimpinan pusatnya. Bahkan dari keempat kader tersebut, dua kader menyatakan dengan jelas secara gamblang menyatakan keluar untuk membantu Anies Baswedan sebagai presiden di 2024. Kalau kita ketahui bersama, eh, PSI merupakan musuh bebuyutan dari Anies Baswedan sejauh ini. Semua program-program atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan selalu dikritik habis-habisan secara gamblang, secara liberal oleh PSI pada hari ini. Kali ini saya kutip dari newsdetik.com dengan judul PSI ditinggal kader, 4 faktor ini dianggap jadi penyebabnya. Jakarta. Usai Samara Amani dan Surya Chandra, kini Michael Senipar yang memutuskan keluar dari PSI. Apa penyebab PSI ditinggal kader-kader terbaiknya? Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut sejumlah faktor. Pertama, karena PSI tidak lolos ke parlemen. Sepertinya karena faktor PSI tak lolos ke Senayan, meski berulang kali sudah ikut pemilu. Siapapun elitnya pasti lelah menetap di partai yang tak kunjung lolos parlemen, ujar Adi kepada wartawan Sabtu 10 Desember 2022. Adi menilai PSI butuh dirombak total, termasuk perombakan terkait strategi dan isu politik. Jika tak segera berbenah, tambah Adi, bukan tak mungkin kader kunci PSI pindah ke partai lain. Faktor kedua dari segi isu. PSI terlihat sangat konfrontatif, liberal, dan sangat agresif, tak sesuai dengan budaya politik kita yang cenderung moderat, tutur Adi. Menurut Adi, harusnya isu yang dibawa oleh PSI lebih soft dan tak bikin gaduh. Faktor ketiga, dari segi organisasi. PSI butuh figur kuat berwibawa. Ketua Umum PSI saat ini tak memiliki rekam jejak buat jadi aktivis politik, malah yang lebih menonjol sebagai anak band. Wibawa sebagai ketum partai kurang greget, tutur Adi. Pendiri lembaga kedai kopi Henry Satrio menyebut faktor lain yang menjadi alasan jagoan-jagoan partai malah meninggalkan PSI adalah terkait program menyerang Anies Baswedan. Saya karena memang terlihat di publik program PSI cuma satu, menyerang Anies Baswedan. Harusnya kan nggak begitu ya, partai politik harusnya secara objektif, kata Henry. PSI jelas Henry harus bisa melakukan perubahan dan pendidikan politik kepada warga. Dengan adanya fenomena pentolan keluar partai, maka PSI dinilai harus berbenah. Jagoan-jagoan PSI keluar mungkin mereka punya alasan tersendiri, tapi juga jangan kemudian merasa mereka baik-baik saja. Dengan menghilangnya beberapa pentolan, tambah Henry. PSI ditinggal Michael Senipar. PSI baru saja kehilangan satu pentolannya, yakni Michael Senipar yang dahulu menjabat sebagai Ketua DPP PSI DKI Jakarta. Michael Senipar menyebut PSI berubah dan punya masalah sistemik. Yang saya harapkan adalah konsistensi dari nilai-nilai yang disampaikan saat partai ini berdiri, bahwa nilai-nilai itu benar-benar diterapkan dan bukan sekedar jargon belaka. Saat saya merasa kenyataan sudah tidak seperti yang dijanjikan dan dicitrakan, maka saya rasa sudah cukup juga perjuangan saya di partai ini, kata Michael Senipar kepada wartawan Jumat 9 Desember malam. Sebelum Michael, PSI juga sudah tinggal jagoannya. Ia adalah Surya Chandra yang menjabat sebagai ex-wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, serta Samara Amani yang dulu menjabat Ketua DPP PSI 2007-2022. Hadirin dimanapun saja berada, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu kita ketahui bersama bahwa sudah 4 pentolan PSI yang mengundurkan diri. Siapa yang 4 itu? Yang pertama adalah Surya Chandra, selanjutnya ada Samara Amani, yang ketiga ada Suni Tanuwijaya, yang terakhir itu yang terbaru adalah Michael Senipar. Nah, itu kan kalau partai sudah mulai ditinggal kadernya,
itu berarti ada masalah di partai tersebut. Ya. Ada masalah. Nah, apa masalahnya? Tentu yang paling mengetahui adalah yang bersangkutan. Nah, kita yang dari luar ini hanya bisa menganalisis kira-kira apa penyebab mereka apa penyebab dari suatu partai itu ditinggal oleh kadernya. Kalau kita boleh menganalisis ya, yang pertama yang seperti yang disampaikan oleh para pengamat tadi itu, salah satunya adalah Adi Praitno. Yang pertama karena partai ini tidak lolos ke parlemen. Kita ketahui bersama, PSI sudah beberapa kali ikut pemilu, kan tapi tidak satu kali pun partai ini lolos ke parlemen. Otomatis orang yang berada di satu partai yang tidak lolos ke parlemen itu akan merasa bosan, akan merasa jenuh. Sebabnya karena tidak ada peran besar yang bisa diberikan di negeri ini. Orang masuk ke partai kan tujuannya ya biar bisa punya jabatan, biar bisa memberikan pengabdian kepada negara, bangsa dan negara. Salah satu cara untuk bisa memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara adalah masuk partai politik dan mendapat jabatan. Kenapa? Karena peran yang besar itu ada di negara gitu. Salah satunya melalui anggaran. Nah, sekali lagi, syukur-syukur kebijakan tidak lolos ke parlemen ini ya itu hanya diberlakukan pada tingkat nasional saja, pada tataran DPR RI. Kalau DPRD tingkat 1 dan 2 itu kan tidak berlaku. Artinya meskipun kader PSI tidak lolos ke parlemen atau ke Senayan, tapi kader-kader yang lolos di tingkat kabupaten DPRD tingkat 1 dan 2 itu masih bisa aktif sebagai anggota dewan. PSI contohnya ada Partai Bulan Bintang, ada selain Partai Bulan PSI dan Partai Bulan Bintang contohnya. Itu yang pertama adalah tidak lolosnya ke parlemen. Tidak besar peran yang bisa diberikan seseorang ketika partainya tidak lolos ke parlemen. Paling dia hanya bisa berperan pada tingkat lokal saja, misalnya di DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Seberapa besar sih jangkauannya kalau hanya level provinsi dan kabupaten. Kedua dari segi isu, memang PSI dalam menyampaikan isunya itu dia terlalu konfrontatif, terlalu liberal dan sangat agresif. Misalnya ketika tidak setuju terhadap suatu pendapat dan bahkan misalnya atau tidak setuju terhadap suatu organisasi itu secara liberal organisasi itu diserang misalnya. Lagi saya mengangkat tentang isu intoleran ya. Kita mengangkat isu intoleran secara liberal, isu itu diangkat, dibahas, bahkan kenyataannya tidak seperti itu. Seperti membesar-besarkan masalah. Seperti itu. Seperti yang terjadi sejauh ini. Padahal budaya politik di Indonesia kan tidak seperti itu. Orang Indonesia itu sifatnya soft dan moderat. Memandang sesuatu itu cukup cenderung lembut dan liberal dan soft, lembut dan moderat. Artinya berada di tengah-tengah. Sebab ketika menyerang seseorang, meskipun yang kita serang itu benar salah misalnya, seolah kan kita sedang menzalimi seorang. Seolah kita sedang menzalimi seorang dan orang Indonesia tidak suka melihat orang terzalimi. Seperti yang dilakukan oleh PSI ke Anies Baswedan misalnya. Hanya isu-isu itu saja yang diangkat. Terakhir yang ketiga, program alasan PSI mulai ditinggal kadernya adalah program menyerang Anies Baswedan. Nah, musuh bebuyutan PSI adalah Anies Baswedan. Tidak ada musuh yang lain sepertinya. Ketika Anies Baswedan mengeluarkan suatu kebijakan itu langsung diserang habis-habisan. Misalnya seperti kebijakan Formula E, kebijakan DP 0 rupiah, rumah DP 0 rupiah dan kebijakan yang lain itu langsung diserang habis-habisan. Padahal ini tahu risikonya. Apa risikonya? Ya dia dibenci oleh penduduk Anies Baswedan. Baswedan ini didukung oleh rakyat DKI. Sebagian rakyat DKI makanya dia menang di pilkada DKI, dan di samping itu tidak hanya pendukungnya di DKI, tapi Anies Baswedan ini pendukungnya di seluruh Indonesia. Ya. Maka ketika dia menyerang Anies Baswedan,
maka dia sebenarnya tidak sedang bermusuhan dengan Pak Anies Baswedan, akan dia sedang bermusuhan dengan pendukung Anies Baswedan yang ada di Jakarta, seluruh Indonesia. Sehingga ini menjadi semacam bumerang bagi PSI ketika hanya memprogramkan menyerang Anies Baswedan. Sepertinya partai ini masih sakit hati ketika maka tidak heran beberapa orang mengatakan bahwa sini masih sakit hati karena kalahkan oleh Anies Baswedan pada pemilu pada pilkada 2017 DKI Jakarta. Yang selanjutnya tidak memiliki figur yang kuat. Kita ketahui bersama bahwa suatu partai itu bisa besar ya karena dia memiliki figur yang kuat. Di Demokrat ada SBY, di DIP ada Megawati, ya. Itu di Gerindra ada Prabowo Subianto. Ya kenapa partai-partai itu besar ya karena figurnya kuat. Ya. Orang melihat itu sebenarnya. Praktiknya di Indonesia orang memilih partai itu kan karena tokohnya, figurnya yang dilihat. Sementara bagaimana dengan figur di PSI? Sekarang PSI dipimpin oleh Giring Ganesa. Kita ketahui Giring Ganesa ini apa? Dalam track recordnya di politik kan tidak ada. Beliau bukan aktivis. Haji Giring Ganesa. Beliau bukan aktivis. Beliau bukan politisi awalnya. Ya, beliau belajar politik PSI. Sehingga figur ini orang ini tidak memiliki figur yang kuat dalam hal politik. Recordnya tidak kuat. Malah orang lebih mengenalnya sebagai anak band, ya. Anak band Niji. Orang menyebutnya Giring Niji. Jarang ketika menyebut Giring Niji, yang pikiran kita langsung terlintas pada dia anak band Giring, dia anak Niji, dia Niji, dia band Niji. Nah itu, ini sehingga alasan orang untuk memilih PSI ini tidak ada begitu secara umum maksud saya. Nah, sehingga kalau PSI ini mau besar, dia harus memilih figur yang kuat ya, dalam politik tentunya. Bisa memilih siapa, Ahok mungkin sebagai ketua umum partainya. Kita ketahui bahwa PSI ini Ahok itu memiliki pendukung yang kuat juga, memiliki basis massa yang kuat ya. Terbukti di pilkada DKI seharus berlangsung terbukti di pilkada DKI Ahok berada di urutan kedua ketika pilkada tahun 2017. Dia menjadikan Ahok bisa jadi PSI kedepannya bisa lulus ke parliamentary threshold. Keberadaan keberadaan figur yang kuat dalam satu partai sangat dibutuhkan untuk menarik simpati seorang bergabung pada suatu partai, dan itu yang tidak ada di PSI. Mungkin ini yang menjadi catatan, yang perlu menjadi catatan PSI apabila ingin tidak ditinggal oleh kader-kadernya di agar partai menjadi partai yang kuat. Karena seperti itu alasan mengapa kader PSI mulai satu persatu ditinggal oleh pimpinan pusatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.